Perkenalkan, nama saya Sofian Amala. Saya berasal dari Warabal. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Asal-usul Daerah Tapa, Tulan Denggi, dan Pantugong. Ketiga daerah tersebut berawal dari Gorontalo. Nama tempat sebuah daerah terkadang memiliki kisahnya tersendiri. Begitu pula halnya dengan ketiga daerah yang terletak di Gorontalo, yakni Tapa, Tulan Denggi, dan Pantugong. Ketiga daerah tersebut berawal dari kisah seorang raja yang hendak akan melakukan perjalanan panjang. Dahulu di Gorontalo terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Bolango. Kerajaan tersebut diperintahkan oleh raja yang arif dan bijak bernama Raja Tilahunga. Pada suatu hari, kerajaan tersebut akan mengadakan rapat besar. Rapat tersebut dihadiri oleh para pembesar dan hulu balang kerajaan. Tetapi sebelum rapat selesai, hujan badai dan angin kencang pun menyambar istana tersebut. Mereka hendak membicarakan rencana raja yang hendak akan melakukan perjalanan panjang. 3 hari kemudian, seperti rencana yang dibicarakan sebelumnya, raja pun bersama rombongannya akan pergi. Mereka membawa perbekalan yang cukup banyak. Mereka berjalan dari Bolango hingga ke hulu sungai. Perjalanan mereka pun tidaklah mudah. Bukit-bukit, danau, sungai berbatu pun harus mereka lewati. Tentu saja mereka harus menguras tenaga mereka. Tibalah mereka di sebuah bukit. Bukit tersebut sangat indah. Raja pun berkata kepada pengawal. Sebaiknya berhentilah di sini. Baik Raja Tilahunga pun raja yang arif dan baik. Ia ingin mengakrabkan dirinya dengan semua rombongan yang ada. Ia meletakkan semua atribut-atributnya di dekat bukit tersebut. Dan sampai saat ini pun bukit tersebut dinamakan Bukit Tapa, diambil dari kata Tapa Topo yang berarti tapa meletakkan sesuatu jabatan yang sifatnya sementara. Perjalanan mereka pun dilanjutkan. Perjalanan mereka pun lebih berat. Mereka harus melewati danau yang indah dan bukit. Tibalah mereka di sebuah padang rumput yang indah. Tampak di wajah para pengawal kelelahan. Para pengawal sebaiknya lah berhenti di sini karena muka kalian sudah tampak kelelahan. Baik raja, para pengawal pun membuka perbekalan mereka. Tapi ada syaratnya, kalian harus membuka perbekalan mereka dan jangan sampai ada yang tertinggal. Baik raja, mereka pun membuka perbekalan mereka dengan senang. Tapi ada salah satu seorang rombongan raja yang niat jahat, yaitu si Denggi. Denggi itu makan semua makanan milik para pengawalnya. Denggi pun ditegur oleh raja. Denggi, apakah kamu betul memakan punya pengawal-pengawalku? Betul raja. Si Denggi pun mengakui perbuatannya dan ia pun malu kepada raja. Kejadian tersebut pun membuat ricuh antara sesama rombongan. Tetapi akhirnya selesai juga. Hari pun semakin gelap dan matahari pun mulai terbenam. Raja pun memutuskan untuk menginap di tempat ini. Pengawal, sebaiknya kita beristirahatlah di tempat ini karena tempat ini sangat indah. Lagian juga hari sudah malam. Baik Baginda, kalian carilah tenda untuk kita menginap di tempat ini. Pengawal pun turut omongan si raja. Hari pun malam.
Tibalah pagi, matahari pun mulai terbit. Mereka pun harus melanjutkan perjalanan mereka. Malam Jumat. Ia pun melewati bukit lagi. Danau yang sangat indah. Dan akhirnya ia menemukan sebuah danau yang tempatnya sangat indah. Mereka pun beristirahat di sana. Aku sangat menyukai tempat itu. Kamu suka nggak? Aku juga suka. Sebaiknya kita beristirahatlah lagi di sini. Aku ingin melihat pemandangan di dekat sungai ini. Akhirnya ia berhenti di sungai tersebut. Raja pun ingin berkebun di tempat itu. Para pengawal, tolong carilah cangkul, gunting rumput, arit, dan apa. Baik, Baginda. Raja pengawalnya pun mengambil barang semua itu. Tetapi pas dikeluarkan, barang semua itu rusak dan pengawal pun bingung. Baginda, bagaimana nih? Barang yang Kanda minta rusak. Sebaiknya kau betulkanlah barang-barang ini dahulu. Baik, Raja. Setelah dibetulkan, Raja pun ingin berkebun di sana dan para pengawal pun membantu. Ada yang menangkap ikan di danau tersebut, ada yang menanam sayuran, dan ada pula yang membuat rakit. Akhirnya raja tersebut ingin tinggal di tempat itu karena tempat itu sangat indah. Ia pun mulai menanam sayuran di sana karena tanahnya sangat subur. Tetapi sudah berbulan-bulan mereka tinggal di sana, raja pun ingat kepada rakyatnya yang ada di Bolango. Mereka pun pulang dengan bawa hasil yang berlimpah. Dan raja pun pulang ke Bolango.